Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Regita Febi Kinasya dengan NIM 250141619430 dari program studi S1 Pendidikan Nonformal. Di sini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah Psikologi Pendidikan yang diampu oleh Bapak Dr. Lasi Purwito MS dan Bapak Dr. Fadri Halim Huta MPS SP. Yuk simak video presentasi yang akan saya sampaikan. Tujuan pertemuan kali ini yaitu memiliki pemahaman awal bahwa motivasi sangat berpengaruh terhadap pencapaian prestasi, mengaitkan mindset prestasi dengan sosiologi sosial, serta pendidikan non-formal. Psikologi sosial. Secara etimologis, kata psikologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu psyche dan logos. Kata psyche berarti jiwa, pikiran, atau batin manusia. Sedangkan logos berarti ilmu atau kajian. Dengan demikian, psikologi secara harfiah diartikan sebagai ilmu yang mempelajari jiwa. Sedangkan psikologi sosial adalah cabang psikologi yang mempelajari perilaku individu dalam konteks sosial, menjelaskan pengaruh lingkungan, norma, nilai, dan kelompok terhadap sikap dan perilaku. Selanjutnya, di sini saya akan menjawab 4 pertanyaan yang ada di PPT. Untuk pertanyaan yang pertama, sebutkan satu buah prestasi yang pernah dimiliki atau didapatkan oleh saya. Satu prestasi yang pernah saya miliki atau saya dapatkan adalah saya pernah menjadi peringkat di kelas dari SD hingga SMA. Untuk soal kedua, sebutkan apa hambatan atau tantangan yang ditemui atau dihadapi ketika melakukan kegiatan tersebut. Jadi, hambatan atau tantangan yang saya alami adalah dalam mempertahankan semangat belajar untuk mempertahankan nilai tersebut. Soal ketiga, sebutkan apa upaya yang dilakukan atau solusi dalam mengatasi hambatan atau tantangan yang ditemui atau dihadapi tersebut. Upaya yang saya lakukan untuk mengatasi hambatan tersebut adalah dengan menanamkan semangat belajar dan menanamkan motivasi untuk semakin menjadi yang lebih baik. Dan soal yang terakhir, sebutkan apa cita-cita atau prestasi yang ingin saya raih. Cita-cita atau prestasi yang ingin saya raih adalah menjadi lulusan dengan nilai yang baik dan mendapatkan pekerjaan yang mapan. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang slide ini ya. Jadi, apa yang terpikirkan oleh saya dari gambar tersebut? Dalam gambar tersebut terdapat 2 orang yang sedang duduk di bis. Satu orang menghadap ke arah pantai melihat pemandangan sunset dengan wajah senang, dan satu orang menghadap ke dinding batu yang gelap dengan wajah yang muram. Mungkin 2 orang yang digambar tersebut sama-sama menghadapi masalah, tapi ketika kita bisa memilih fokus ke hal yang lebih baik, maka kita akan bisa menikmati pemandangan indah dan merasa lebih senang. Slide selanjutnya, high class response, change your class. Menurut saya dari gambar tersebut, kualitas hidup atau value seseorang tidak ditentukan oleh situasi yang dihadapi, melainkan dari cara merespon situasi tersebut. Respon yang dewasa, tenang, dan bijak akan meningkatkan kualitas diri kita di hadapan orang lain. Slide selanjutnya. Apa yang terpikirkan oleh saya dari gambar 2 pohon ini? Jadi, menurut saya, gambar tersebut menggambarkan konsep psikologi tentang bagaimana pikiran dan sikap mempengaruhi perkembangan diri seseorang. Pohon dijadikan simbol kehidupan manusia. Di satu sisi terdapat energi negatif seperti mengeluh, malas, bingung, marah, tidak jujur, dan putus asa. Cabang di sisi ini tampak lebih gersang, seolah menunjukkan bahwa pikiran negatif dapat menghambat pertumbuhan dan membuat hidup terasa berat. Di sisi lain terdapat energi positif seperti cinta, rasa syukur, kejujuran,
semangat, keberanian, percaya diri, dan ketenangan. Cabang di sisi ini terlihat lebih hidup dengan daun-daun hijau, melambangkan pertumbuhan, kebahagiaan, dan perkembangan diri yang sehat. Ketika kita pemaaf, sabar, tidak gampang mengeluh, orang melihat kita dengan pribadi yang positif. Tetapi ketika kita gampang marah, tidak jujur, gampang mengeluh, orang melihat kita dengan pribadi yang lebih buruk. Gambar selanjutnya, apa yang terpikirkan oleh saya dari gambar tersebut? Jadi, di gambar tersebut ada dua orang yang melihat kegagalan sebagai penghalang, seperti gambar di atas, dan kegagalan sebagai pelajaran seperti orang yang di gambar bawah. Orang yang melihat kegagalan sebagai pelajaran akan menjadikan kegagalan tersebut sebagai jembatan untuk menuju keberhasilan. Jadi, ketika kita bisa menjadikan sebuah kegagalan tersebut menjadi pelajaran, kita tidak menjadikan kegagalan tersebut sebagai titik di mana kita putus asa, tidak mau mencoba dan tidak mau berusaha lagi, maka kita tidak akan mendapatkan keberhasilan tersebut. Next slide, dari gambar ini apa yang saya pikirkan. Jadi, dalam hidup, semua orang pasti pernah jatuh ke lubang masalah. Ada yang memilih diam dan menyalahkan keadaan, seperti orang di gambar sebelah kiri. Ada juga orang yang memilih bangkit, berusaha, dan mencari jalan keluar seperti orang pada gambar sebelah kanan. Situasinya mungkin sama, tetapi respon kitalah yang menentukan hasil akhirnya. Selanjutnya dari gambar ini, apa yang saya pikirkan? Jadi, gambar itu menunjukkan bahwa banyak orang hanya menjadi pengkritik dan banyak bicara, tetapi sedikit yang benar-benar bertindak. Mereka memberikan komentar, menilai, atau membicarakan sesuatu, tetapi tidak ikut turun tangan untuk benar-benar bertindak dan melakukan perubahan. Pesan dari gambar tersebut adalah bahwa berbicara dan mengkritik memanglah mudah, tetapi bertindak membutuhkan keberanian dan usaha. Karena itu, kita diajak untuk tidak hanya menjadi pengamat, melainkan menjadi orang yang mau bergerak dan melakukan sesuatu yang nyata. Oke, gambarnya bagus ya. Apa sih yang saya pikirkan dari gambar ini? Jadi, gambar itu menggambarkan tentang ilusi gunung es dalam kesuksesan. Yang terlihat oleh orang lain hanyalah puncaknya, yaitu kesuksesan. Orang sering hanya melihat hasil akhirnya yang bagus dan membanggakan. Namun, di bawah permukaan ada banyak hal yang tidak terlihat, seperti kerja keras, disiplin, keberanian mengambil risiko, begadang, pengorbanan, kegagalan, kecewaan, keraguan, dan perjuangan. Semua proses itulah yang sebenarnya membentuk kesuksesan. Kesuksesan tidak datang secara instan. Di balik pencapaian yang terlihat, ada proses panjang dan penuh tantangan yang sering tidak diketahui oleh orang lain. Sebuah riset di Harvard University menemukan bahwa keberhasilan kerja 85% ditentukan oleh mental dan hanya 15% ditentukan oleh kepandaian dan pengetahuan. Cermati dan pelajari mental Anda dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, gambar tersebut menjelaskan bahwa kesuksesan lebih banyak ditentukan oleh sikap dan mental daripada hanya kepintaran. Walaupun seseorang pintar dan berpengetahuan luas, tanpa mental yang kuat, semangat, dan sikap positif, akan sulit mencapai keberhasilan. Pesan yang dapat kita ambil adalah, kita perlu menjaga pola pikir dan sikap dalam kehidupan sehari-hari karena itu sangat berpengaruh pada kesuksesan kita. Pengertian motivasi. Motivasi adalah suatu proses di mana kebutuhan-kebutuhan mendorong seseorang untuk melakukan serangkaian kegiatan yang mengarah ke tercapainya tujuan tertentu. Sunyoto M. 2006. Jadi menurut saya, gambar tersebut menjelaskan bahwa motivasi adalah dorongan dari dalam diri seseorang yang muncul karena adanya kebutuhan. Kebutuhan itu membuat seseorang terdorong untuk bertindak dan melakukan berbagai kegiatan agar bisa mencapai tujuan tertentu. Tanpa motivasi, seseorang mungkin tidak memiliki semangat atau arah yang jelas. Motivasi menjadi penggerak utama yang menentukan usaha, ketekunan, dan keberhasilan dalam mencapai tujuan. Next, jadi menurut saya,
Gambar tersebut menekankan bahwa motivasi adalah dorongan dari dalam diri yang membuat seseorang ingin meraih kesuksesan. Motivasi tidak hanya sekedar semangat sesaat, tetapi menjadi kekuatan yang terus mendorong kita untuk maju. Selain itu, gambar tersebut juga menunjukkan bahwa motivasi akan lebih mudah dipertahankan jika seseorang memiliki mimpi dan tujuan yang jelas. Dengan adanya arah yang pasti, seseorang akan lebih fokus, konsisten, dan tidak mudah menyerah dalam mencapai keberhasilan. Slide selanjutnya. Jadi, menurut saya, gambar tersebut menjelaskan bahwa keberhasilan tidak hanya ditentukan oleh kemampuan, tetapi juga oleh motivasi. Kemampuan terdiri dari pengetahuan dan keterampilan, sedangkan motivasi berasal dari visi dan komitmen. Ketika kemampuan dan motivasi digabungkan, keduanya akan menghasilkan prestasi atau kesuksesan. Artinya, meskipun seorang pintar dan terampil, tanpa motivasi yang kuat hasilnya tidak akan maksimal. Motivasi di sini digambarkan sebagai energi dalam tindakan, yaitu kekuatan yang menggerakkan seseorang untuk benar-benar bertindak dan mencapai tujuan. Oke, kita sudah di slide yang terakhir. Jadi, lakukan perubahan dimulai pada diri sekarang dan mulai dari hal-hal yang kecil, seperti filosofi lilin. Kehidupan yang seimbang seperti bekerja, konsistensi, dan istirahat. Kegagalan bukan lawan dari kesuksesan, melainkan bagian dari kesuksesan itu sendiri. Dengan mindset seperti ini, kita tidak takut gagal, karena setiap kegagalan akan memberi pelajaran baru yang membawa kita selangkah lebih dekat pada tujuan. Perjalanan yang jauh pasti dimulai dari satu langkah pertama yang diikuti oleh langkah-langkah berikutnya. Tugas kita adalah memaksimalkan ikhtiar atau proses sebaik-baiknya, dan hasilnya diserahkan kepada Allah. Jadi, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan dari beberapa slide PPT tersebut. Mudah-mudahan dapat meningkatkan motivasi hingga melejitkan prestasi. Sekian dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you!